Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama dengan program Senin Teduh atau Seduh GKP Jemaat Kampung Tengah bersama saya Penatua Yudianto. Bersyukur pagi hari ini kita kembali bersama berjumpa di tengah-tengah kondisi apapun yang kita alami, kita rasakan, tetapi kasih setia Tuhan bersama dengan kita. Tema Senin Teduh saat ini adalah kasih menutupi banyak sekali dosa. Terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Akan saya bacakan. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya ulangi, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang terutama pada ayat ini menunjukkan hal yang penting, hal yang nomor satu, yang wajib kita lakukan, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kepada siapa? Seorang akan yang lain. Bisa sesama kita, bisa keluarga, suami, istri, anak, atau orang-orang di sekitar kita. Baik di gereja, tetangga, dan dimanapun kita berada. Sungguh-sungguh itu menyatakan ketulusan dari dalam hati. Hati yang terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada kepura-puraan, kemunafikan, kebohongan. Karena dari sinilah, dari yang utama inilah, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kita sebagai umat Allah yang telah mendapatkan kasih Allah yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, menunjukkan bahwa kita memiliki kasih Yesus yang ada di dalam diri kita, kasih yang hidup, kasih yang telah dibangkitkan, kasih yang memberikan kita kemampuan untuk menyatakan kasih itu dalam diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ayat bacaan ini kita hari ini ditulis oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus yang pernah berbuat dosa kepada Yesus Kristus dengan menyangkal dan bersumpah bahwa dia tidak pernah mengenal Yesus. Sesaat setelah itu, sesaat setelah bangkit, Yesus yang penuh kasih itu mencari Petrus yang telah kembali ke kehidupan lamanya sebagai seorang nelayan. Yesus mencari, Yesus menunjukkan kasih kepada Petrus dan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk kembali melayani Tuhan. Kasih Yesus kepada Petrus menutupi segala dosa yang pernah Petrus lakukan kepada Yesus. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini erat kaitannya dengan pengampunan. Orang yang memiliki kasih sanggup melepaskan pengampunan yang tulus tanpa memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang yang telah berbuat dosa kepada kita. Kasih yang kita berikan akan mampu menutupi segala kesalahan, pelanggaran, dosa dari orang tersebut. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita senantiasa menyatakan kasih-Nya sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari melalui renungan
Pagi ini yang mengawali hari ini dan juga hari-hari selanjutnya, kita bersama-sama menyatakan kasih yang Allah berikan bagi kita. Kasih Allah yang hidup itu dalam keseharian kita. Baik dalam keluarga yang terdekat, adik, kakak, suami, istri, anak-anak, orang tua, tetangga, teman kantor, teman sekolah mungkin. Dan dalam pelayanan juga dalam jemaat. Dimanapun kita berada. Sehingga kita dimampukan untuk menutupi banyak dosa dalam pengampunan sejati. Sebagai penutup renungan pagi, saat ini saya akan bacakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku menutupi karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketujuh, ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang terakhir, menutup ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita bersama-sama menyatakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, mari kita nyatakan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu terus Engkau menguatkan kami, memampukan kami, menyatakan kasih-Mu bagi sesama kami. Sehingga pengampunan yang kami nyatakan bagi sesama kami boleh nyata terwujud bersama-sama dengan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan untuk memasuki hari baru, hari yang Tuhan berikan bagi kami dengan firman Tuhan, dengan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mohon dan berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa program Seduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.